Hi, what's up guys? My name is Paulus and you are still in Paulus Ginting 73 YouTube channel that only discusses about my work experience in oil and gas industry. And today I'm very happy because now I'm in this place, the special place that's called Taman Edukasi Migas Pertamina Exploration and Production Asset 2 that's located in Prabu Mulih City, Sumatera, Indonesia. And this park is very special because this park consists of education of surface facility for oil and gas production. And of course, in this place, in this Taman Edukasi Migas Prabu Mulih, there are some equipment or some system that's related to surface facility for oil and gas production. For example, wellhead, manifold, separator, scrubber, etc. And I will visit each of equipment and discuss. So please watch this video until it's finished so you will get complete information. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan Anda masih di channel YouTube saya, Paulus Ginting 73, yang hanya membahas pengalaman saya di industri oil dan gas. Dan hari ini saya sangat senang sekali karena saya berada di Taman Edukasi Migas Pertamina EP Asset 2 Prabu Mulih yang terletak di Sumatera Selatan. Dan Taman Edukasi Migas Prabu Mulih ini merupakan tempat edukasi untuk service facility yang memproduksi minyak maupun gas. Dan karena fasilitas ini terletak di Pulau Sumatera dan ada kearifan lokal untuk membuka video dengan pantun. Jadi saya akan membuka video ini dengan pantun seperti ini. Burung elang terbang tinggi, menembus awan, menggapai mimpi. Hai kawan-kawan, selalu jalani aktivitas dengan senang hati, karena hasil yang bagus akan menanti. Mohon maaf ya, untuk pantunnya mungkin belum bagus, sehingga silahkan ketik di kolom komentar untuk pantun yang lebih bagus lagi ya. Dan karena merupakan fasilitas untuk edukasi, maka di Taman Edukasi Migas Prabu Mulih ini ada beberapa fasilitas yang terkait dengan service facility untuk produksi minyak dan gas. Contohnya adalah wellhead, production manifold, kemudian ada separator, scrubber, dan lain sebagainya. Dan jangan khawatir, saya akan berdiskusi untuk setiap equipment ataupun sistem yang ada di taman ini. Jadi tonton video ini sampai selesai ya, sehingga Anda mendapatkan informasi yang lengkap. Nah, hal pertama yang akan kita pelajari dari Taman Edukasi Migas Prabu Mulih ini adalah tentang metode pengangkatan reservoir fluid dari reservoir menuju ke surface. Dan pada dasarnya ada beberapa macam metode pengangkatan itu atau lifting method. Yang pertama adalah natural flow, dan yang kedua adalah artificial lift atau sistem pengangkatan buatan. Untuk lifting method natural flow, pengangkatan reservoir fluid dilakukan dengan menggunakan tenaga dari alam. Dengan kata lain, tekanan dari reservoir masih mencukupi untuk mengangkat reservoir fluid atau production fluid menuju ke surface. Sedangkan untuk artificial lift adalah sistem pengangkatan buatan. Contohnya adalah gas lift dan pump atau pompa. Untuk artificial lift yang menggunakan pompa ada beberapa. Contohnya adalah SRP well atau Shaker Rod Pump Well, kemudian ESP well atau
electrical submersible well dan juga PCP well atau progressive cavity pump well. Dan untuk sistem artificial lift ini yang menggunakan pompa ini akan menggunakan tenaga dari surface. Dan di belakang saya ini adalah sumur sembur alam, dan ini merupakan natural flow well yang masih menggunakan tekanan dari reservoir untuk mengangkat production fluid dari reservoir menuju ke surface. Jadi di belakang saya ini adalah sumur sembur alam atau natural flow well. Teman-teman, ini adalah Christmas tree atau heavy equipment untuk pengaturan flow dari reservoir menuju ke surface facility. Untuk natural flow well atau sumur sembur alam, kita lihat di sini beberapa bagian dari Christmas tree ini adalah master valve upper and lower, kemudian ada sweep valve di atas, kemudian ada swing valve yang di sisi sebelah kiri. Untuk sisi kanan itu adalah choke valve yang akan digunakan untuk mengatur flow rate atau pengaturan flow dari production fluid menuju ke surface facility. Dan dalam hal ini dari well production fluid akan dialirkan melalui flow rate menuju ke production header atau production manifold. Nah, ini adalah natural flow well atau sumur sembur alam. Kita lihat dari sisi yang lain, kalau kita cermati pipa yang horizontal keluar dari Christmas tree itu dari choke valve kemudian akan menuju ke pipa vertikal ke bawah, dan pipa vertikal ke bawah itu akan menuju ke production manifold atau production header yang ada di depan kita ini. Dan selanjutnya dari production header akan diproses di surface facility atau di onshore processing facility untuk lapangan minyak atau lapangan gas tersebut. Nah, teman-teman, di belakang saya ini adalah contoh natural flow yang lain, dan ini merupakan sumur dual string yang akan digunakan untuk mengangkat reservoir dari dua lapisan reservoir yang berbeda dan akan memproduksi reservoir fluid dari kedua reservoir tersebut, kemudian diangkat dan akan dialirkan menuju ke surface facility. Jadi ini merupakan sumur dual string. Dan ini adalah bagian dari sumur dual string. Kita cermati dari sini. Dan ini merupakan Christmas tree ya, Christmas tree dari sumur dual string. Ya, kelihatan bagian-bagian dari Christmas tree untuk sumur dual string. Nah, teman-teman, di belakang saya ini adalah sumur SRP atau SRP well, Shaker Rod Pump well, dan merupakan artificial lift dengan mengubah tenaga rotasi dari prime mover yang kemudian diubah menjadi sistem tenaga naik turun. Dan untuk tenaga naik turun yang terhubung dengan rod string akan menggerakkan plunyer pompa yang terletak di bottom hole dan akan mengangkat minyak dari reservoir di bawah menuju ke surface facility. Jadi basicnya untuk SRP well atau SRP, sumur SRP ini adalah mengubah tenaga rotasi menjadi tenaga naik turun, dan tenaga naik turun itu akan menggerakkan pompa yang di dalam reservoir di bottom hole dan akan mengangkat minyak yang berasal dari reservoir kemudian sampai ke surface facility. Dan kita akan mencermati untuk SRP well. Kita coba mendekat. Jadi untuk pipa yang horizontal dan sloping ke bawah itu merupakan flow line yang akan mengalirkan fluida dari reservoir menuju ke
production manifold atau manifold group yang ada di depan kita. Dan untuk bagian-bagian lain dari sumur SRP ini adalah ada stuffing box, kemudian polishing rod di atasnya, kemudian ada bridle, dan di atas bridle akan terhubung dengan horse head atau kepala kudanya. Kelihatan ya, bentuknya memang seperti kepala kuda. Jadi kelihatan di depan kita dari bridle, kemudian kepala kuda ada, kemudian ada beam, kemudian di bawahnya lagi tentunya ada tempat untuk prime mover. Di sini seharusnya ada prime mover dan ada V-belt ya yang menggerakkan rod string tersebut naik turun, dan memang pompa ini mengubah tenaga rotasi menjadi tenaga naik turun yang akan mengangkat minyak ke permukaan. Jadi kelihatan di sini ya, ada sesudah horse head ada yang berwarna merah, ada walking beam yang berwarna kuning, kemudian sebenarnya harus ada counterbalance dan sebagainya. Silahkan ketik di kolom komentar ya apa yang kurang dari contoh untuk sumur SRP ini. Dan kita akan melihat sumur SRP ini dari arah yang berbeda. Maaf ini sudah sore ya, kemungkinan gambar kurang jelas. Dan oke, ini kalau kita melihat SRP dari arah yang berbeda. Iya, kita kembali ke tempat semula masih. Oke. Maaf. Ya, ini adalah sumur SRP atau Shaker Rod Pump Well. Nah, teman-teman, di belakang saya ini adalah artificial lift yang lainnya atau sistem pengangkatan buatan yang lain untuk ESP pump yang ada di belakang saya ini, electrical submersible pump. Dari namanya sudah dapat kita tebak bahwa untuk sistem pengangkatan buatan ini akan menggunakan pompa elektrik atau electrical pump, dan electrical pump ini memanfaatkan tenaga dari surface untuk menggerakkan pompa tersebut sehingga akan mengangkat production fluid dari reservoir menuju ke surface facility. Nah, teman-teman, ini merupakan sumur ESP atau electrical submersible pump well, ESP well, yang menggunakan tenaga dari surface untuk menggerakkan pompanya. Dan kita akan mencermati bagian-bagian dari sumur ESP ini. Yuk kita coba mendekat. Untuk pipa yang berwarna abu-abu yang awalnya vertikal kemudian horizontal menuju ke kanan dan sloping ke bawah ke kanan, dan kemudian vertikal ke bawah itu merupakan flow line, dan flow line ini akan digunakan untuk mengalirkan reservoir fluid atau production fluid dari reservoir menuju surface facilities. Dan dari flow line ini akan dialirkan menuju ke production manifold yang ada di depan itu atau production header untuk dikumpulkan bersama dengan fluida dari sumur-sumur yang lain di lapangan minyak atau lapangan gas tersebut. Jadi ini adalah ESP well atau sumur ESP, electrical submersible pump well. Nah, teman-teman, untuk sistem yang di belakang saya ini adalah contoh dari production manifold atau manifold group. Dikatakan group karena kemungkinan untuk sebuah manifold ada beberapa grup berdasarkan tekanan. Grup itu mungkin terdiri dari LP, MP maupun HP. Jadi untuk LP itu untuk low pressure, dan MP medium pressure, HP atau HP itu untuk high pressure. Ya, kita cermati manifold ini. Manifold ini akan mengantarkan fluida dari well, dari berbagai well yang sudah kita, berbagai sumur yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan untuk fluida atau reservoir fluid atau production fluid yang dari manifold group ini akan diantarkan menuju ke separator, dan itu sesuai dengan tekanannya. Jadi untuk flow line yang dari low pressure akan menuju ke separator low pressure. Jadi untuk
production header dari LP production header akan menuju ke separator LP. Kemudian untuk production header yang MP akan menuju ke MP production separator. Jadi di tempat ini ada beberapa valve untuk pengaturan tentunya, karena akan diatur manakala produksi dan manakala testing. Jadi untuk sistem atau production manifold contohnya adalah seperti ini mungkin kurang lengkap ya. Jadi sebenarnya harus ada fasilitas untuk header untuk produksi dan header untuk testing. Jadi ada production header, ada test header. Jadi ini merupakan contoh dari production manifold. Nah teman-teman, sekarang saya berada di belakang LP separator atau separator LP. Nah, separator LP ini akan menerima fluida atau reservoir fluid dari LP production header dan akan dipisahkan menjadi gas dan liquid. Dan ukurannya kurang lebih panjang 10, kemudian diameter 1. Ini merupakan ukuran yang normal, ukuran yang cukup pantas untuk berproduksi atau melakukan produksi dengan kapasitas yang tertentu. Ya, kita akan mencermati separator LP. Yuk kita mendekat. Ini adalah bagian feed inlet. Jadi pipa yang vertikal kemudian horizontal berwarna abu-abu ini merupakan kelanjutan dari LP production header dan akan masuk ke separator LP. Kemudian ada inlet device yang berada di dalam separator LP ini, dan di dalam separator LP ini akan ada pemisahan antara gas dan liquid. Gasnya akan keluar lewat pipa kuning yang vertikal kemudian horizontal, kemudian vertikal ke bawah ini merupakan pipa gas, dan gas ini akan disalurkan ke LP scrubber. Nah, kemudian untuk liquidnya kita lihat di sini. Yuk kita menuju ke liquidnya, akan dikeluarkan pipa yang di bawah ini. Nah, pipa yang di bawah ini akan mengakomodir liquid. Jadi ada pipa vertikal ke bawah kemudian horizontal, kemudian bertemu dengan beberapa valve. Jadi ada beberapa valve, dan ada valve dengan bagian berwarna merah itu merupakan contoh dari level control valve, dan level control valve ini yang akan mengatur level liquid di dalam LP separator ini. Dan kita mencoba mendekat. Jadi ini adalah bagian dari level control valve. Kemudian untuk inlet device-nya adalah seperti ini, yang akan mendistribusikan reservoir fluid dari well dan dari LP production header di dalam separator ini. Dan yuk kita lihat separator ini dari sisi yang berbeda. Ya, ini adalah separator LP atau LP production separator. Nah teman-teman, ini adalah separator MP atau MP production separator yang akan menerima production fluid dari MP production header. Dan untuk ukuran MP separator yang di belakang saya ini, diameter kurang lebih 1 meter dan panjang 5 meter, dan merupakan ukuran yang wajar dan bisa memproduksi minyak dan gas untuk kapasitas tertentu. Ini adalah bagian inletnya. Terlihat pipa inlet merupakan pipa vertikal dan horizontal berwarna abu-abu itu, yang kemudian pipa ini akan membawa production fluid dari MP production header untuk memasuki separator MP dan akan dipisahkan menjadi liquid dan gas. Untuk liquidnya bisa kita lihat di bawah ya. Liquidnya akan keluar lewat pipa yang di bawah ini. Ada beberapa pipa ya. Dan ada juga di sini terlihat control valve. Contoh dari bagian dari control valve yang berwarna merah itu merupakan contoh dari level control valve untuk mengatur liquid level di dalam MP separator ini. Dan untuk gasnya akan keluar dari pipa kuning yang di atas itu, dan gasnya ini kemudian akan disalurkan menuju ke MP scrubber. Dan kita akan mencermati bagian-bagiannya, dan kita lihat di sini di atas MP
separator ini ada contoh dari PSV atau pressure safety valve sebagai safety device untuk proteksi dari sisi overpressure, karena ini merupakan vessel bertekanan medium pressure dengan tekanan kurang lebih 300 psig atau sekitar 20 bar. Jadi untuk vessel-vessel bertekanan akan diperlukan PSV sebagai sistem proteksinya. Dan kita akan melihat MP separator dari arah yang berbeda. Ya, ini adalah separator MP atau medium pressure production separator. Nah teman-teman, di belakang saya ini adalah separator HP atau High Pressure Production Separator yang akan digunakan untuk memisahkan production fluid yang berasal dari HP production header. Dan untuk ukuran dari HP separator ini, diameter kurang lebih 1 meter, kemudian tingginya kurang lebih 7 meter, dan merupakan ukuran yang wajar untuk memproduksi gas maupun minyak pada kapasitas yang tertentu. Ya, kita akan mencermati separator HP ini. Kita akan mendekat. Nah, pipa vertikal dan horizontal ini merupakan pipa inlet, dan pipa ini akan merupakan kelanjutan dari HP production header atau high pressure production header, dan kemudian production fluid akan dipisahkan menjadi gas dan liquid di separator HP ini. Untuk liquidnya akan keluar dari sini, pipa yang di depan kita. Ada pipa vertikal kemudian horizontal, dan ada juga contoh dari level control valve untuk mengatur liquid level di dalam HP separator ini. Kemudian untuk gasnya akan keluar dari pipa kuning. Jadi ada pipa kuning yang di atas vessel itu, vertical vessel itu, dan pipa ini merupakan pipa untuk pengaliran gas, dan gas akan dialirkan menuju ke HP scrubber atau high pressure scrubber. Nah teman-teman, saya sekarang berada di belakang scrubber, dan scrubber ini akan digunakan untuk meminimize liquid carryover dari gas yang masuk ke scrubber tersebut. Dan untuk ukuran scrubber ini diameter kurang lebih 1 meter dan tinggi kurang lebih 7 meter ya, dan merupakan ukuran yang wajar untuk bisa mengolah gas dengan kapasitas yang tertentu. Nah teman-teman, ini adalah scrubber yang berada di depan kita, dan kita akan cermati bagian-bagiannya. Jadi gas yang masuk ke scrubber ini akan masuk ke pipa inlet yang ada di depan kita, yaitu vertikal dan horizontal berwarna abu-abu, dan akan diminimize liquid carryover-nya. Sedangkan gas akan dikeluarkan melalui pipa kuning ya yang di depan kita. Ada pipa horizontal, mohon maaf karena melawan sinarnya. Ada pipa kuning yang horizontal kemudian vertikal ke bawah, dan pada bagian bawahnya ini ada control valve. Jadi control valve ini merupakan PCV atau pressure control valve untuk mengatur tekanan di dalam scrubber. Jadi kita cermati sekali lagi, ini scrubber, pipa kuning itu adalah pipa gas. Coba kita lihat dari sisi yang berbeda. Maaf melawan sinar ya, karena ini udah sore. Ya, mari kita lihat dari sini, barangkali lebih bagus. Tetap melawan sinar. Coba kita lihat dari sini ya teman-teman. Mohon maaf, ini memang sepulang kantor dan waktu sudah hampir maghrib, dan memang seperti ini. Inilah contoh dari scrubber yang ada di Taman Edukasi Migas Prabu Muleh.
Nah, teman-teman, yang di belakang saya ini adalah contoh dari reciprocating pump double acting. Nah, teman-teman, kita akan mencermati reciprocating pump double acting yang merupakan pump dengan suction dan delivery stroke yang terjadi secara bersamaan, dan bagian-bagian utamanya adalah seperti terlihat di depan. Untuk piping sebelah bawah itu adalah merupakan inlet atau suction piping yang akan menghisap fluida yang akan dipompakan di reciprocating pump ini. Kemudian untuk piping sebelah atas ini adalah merupakan outlet atau discharge piping dari reciprocating pump ini. Kemudian kita juga akan melihat ini adalah prime mover atau penggerak utama untuk menggerakkan reciprocating pump ini, dan kita akan melihat pompa ini dari sudut yang berbeda seperti ini. Ya, dan dari sebelah sini adalah seperti ini. Ya, ini adalah reciprocating pump double acting. Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari portable fire pump, akan digunakan untuk pemadam kebakaran dan bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, teman-teman, ternyata di Taman Edukasi Migas Prabu Muleh ini ada juga ekskavator, dan ekskavator ini biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pekerjaan tanah. Nah, di depan saya ternyata masih ada beberapa contoh alat untuk sistem yang diperlukan untuk eksplorasi. Di sini terlihat adalah map oil tool, packer, dan packer dual string. Nah, silahkan ketik di kolom komentar ya tentang alat yang ada di depan kita ini yang terkait dengan eksplorasi minyak dan gas. Teman-teman, sambil mendengarkan suara kicap burung di Taman Edukasi Migas Prabu Muleh ini, kita bisa melihat juga di bawah pohon sawit ini adalah rockbit 32 inch seperti ini. Ya, ada 4 rockbit di sini. Teman-teman bisa mendengar ya suara burung di atas sana. Itu adalah burung-burung liar di Taman Edukasi Migas Prabu Muleh ini, sangat indah ya. Dan kita harus melestarikan alam sehingga burung-burung liar tetap bisa berkicau riang seperti itu. Ya, ini adalah rockbit 32 inci. Kita lihat ada banyak burung-burung di sini. Dan burung-burung ini yang menemani selama saya membuat vlog ini ya. Sangat bagus ya teman-teman. Masih banyak burung-burung liar di Taman Edukasi Migas Prabu Muleh. Okay guys, that's video about Taman Edukasi Migas Pertamina Exploration and Production Asset to Prabu Muleh. I hope you like this video. And don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you in advance. Nah, demikian video kita hari ini tentang Taman Edukasi Migas Pertamina EP Asset 2 Prabu Muleh. Menarik bukan? Dan jika ada hal-hal yang akan didiskusikan, silahkan ketik di kolom komentar ya. Siapa tahu informasi tersebut berguna bagi siapapun yang memerlukannya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video edukasi seperti ini. Dan tak lupa pula, karena kita masih berada di wilayah Sumatera dan acara tadi dibuka dengan pantun, saya akan menutup acara ini atau video ini dengan pantun seperti ini. Ada gadis bermata bening, suka berjalan-jalan di Prabu Muleh naik skuter. Hi everybody, thanks for watching and see you later.
Yes, I'm in Taman Edukasi Migas Prabu Muleh. Dan hai, selamat pagi kawan-kawan, Macik Bicik, wak lanang wak bebi. Hai, apa kabar? Kawan-kawan, Kakak Ayu, Macik Bicik, wak lanang wak betino, wong kita galo. Saya sekarang berada di Prabu Muleh dan berada di Taman Edukasi Migas Pertamina Aset 2. And don't worry, I will visit and discuss its facility. By the way, the sequential process will be from well. So there are some example of well in this place. Then from well, the fluid will be going to or will be flown to ini. Ada gadis bermata bening. Nah, terlihat di belakang saya ini adalah ESP pump atau Electrical Submersible Pump. Dan untuk ESP pump ini, pengangkatan production fluid atau reservoir fluid ke permukaan menggunakan pompa submersible yang digerakkan oleh elektrik atau listrik. Oke. Nah, terlihat di belakang saya ini adalah ESP pump atau Electrical Submersible Pump. Dan untuk ESP, nah, di belakang saya ini adalah ESP pump, Electrical Submersible Pump. Dan untuk ESP pump ini, aduh, ada semut terang-terang. Shaker Rod Pump Well atau sumur SRP, dan merupakan sistem pengangkatan dengan menggunakan so please watch this video until it's finished so you will get complete information.